Mm-mm. Kari, Halo. wih, dapet ini ya, silver play button ini ya. Alhamdulillah luar Mm-mm. biasa. Kerja Mm-mm. keras itu tidak akan pernah mendustai hasil. Uh-uh. Itu dapetnya kapan Kari? Ini aku dapat sekitar 2 minggu lah, 2 minggu lalu, Mm-mm. hampir 3 mingguan. Jadi sebenarnya udah melebihi penghargaan ini itu kalau channel kita sudah melebihi dari 100.000 subscriber. Mm-mm. Biasanya akan dilakukan verifikasi oleh pihak YouTube. Mm-mm. Nah, cuman pihak YouTube ini memang beberapa bulan kebelakangan segala sesuatunya melambat ya. Kayak teman saya kemarin verifikasi Google AdSense-nya agak lama, 3 bulan baru ACC. Nah, ini juga aku udah 100.000 tuh udah 3 bulan lalu lah, 100.000 subscriber, udah lebih 100.000 subscriber baru kita bisa klaim ini gitu loh. Terus sebulan kemudian baru datang nih barangnya. Luar biasa. Iya itu tuh kok bisa dapet itu tuh gimana ceritanya? Harus Kalau gimana? kalau kita jadi konten kreator di YouTube ya, Hmm. itu kalau kita sudah fans ya, istilahnya fans itu kalau di YouTube kan sebutannya subscriber, kalau di Instagram followers ya kan, di YouTube itu subscriber. Jadi kalau sudah melebihi 100.000 subscriber itu kita dapat penghargaan, namanya penghargaan pertama dari YouTube yaitu silver play button. Langsung dikirim sama YouTube ya, kita nggak perlu klaim ya? Klaim dulu. Biasanya kita langsung dapat notifikasi dari YouTube, ya kan. Terus kita baru klaim. Klaim nih, oh iya benar ini gua nih gitu kan. Udah benar, nanti diverifikasi. Selamat, wah, bener nih, bukan beli nih, bukan hasil subscribernya, bukan beli sama dia, diverifikasi dulu nih bener kan subscribernya beli atau memang real gitu. Kalau beli ya masalah nggak bakal dapet gitu. Oh gitu, jadi Iya. dapat notifikasi dulu dari YouTube, Iya, baru kita bisa klaim. klaim. Nah Kari ini udah sejak kapan jadi beauty vlogger ini? Kalau saya jadi beauty vlogger itu baru sih, baru setahun lebih lah ya, setahun lebih. Jadi itu awalnya iseng-iseng aja, iseng-iseng isi. Kok ngeliatin youtuber, oh tutorial ini make up, oh gitu. Pertama yang saya buat videonya yaitu tutorial alis. Nah, alis iseng-iseng, alhamdulillah boom, 2 juta kali tayang. Baru pertama Baru itu. pertama gitu, itu memang suatu keajaiban gitu loh. Ajaiban. Jadi masa sih waktu itu masih 200.000 viewers ya, 200.000 viewers. Terus kaget aja, beneran 200.000 viewers, pantas banyak komen, pemberitahuan di HP itu YouTube, gua kira apa gitu kan. Saya buka lah, nggak taunya boom videonya. Terus bikin video selanjutnya, alhamdulillah ngikutin aja gitu. Oh gitu, jadi pertama kali buat YouTube, terus pertama kali buat tutorial alis, waktu itu apa? Buat alis yang bagus gitu? Alis natural sih Oh, alis awalnya. natural, terus langsung viewersnya langsung sampai 2 juta, padahal baru video pertama itu ya. Terus ada lagi alis yang 3 juta, 3,3 juta kali tayang. Alis juga nih, banyak kayaknya yang senengnya sama alis kayaknya, Oh iya. tutorial alis. Nah kenapa kok Kak Ari kok mutusin untuk jadi beauty vlogger? Sebenarnya bukan mutusin Kenapa? sih ya, Ha-ha. lebih tepatnya karena memang saya ini kan berkecimpung di industri wedding, make up memake up ya kan, make up, makanya saya ngeliatin nih tren baru nih kan, kita biasanya cari referensi make up itu biasanya kalau nggak di Instagram, di YouTube, bener nggak? Referensi apapun, bukan dalam hal make up aja, baju pengantin ini apa nih model barunya, ngeliat di Instagram oh begini, oh di YouTube begini, begitu juga make up ya kan. Gue pengen nih bikin tutorial kayak mereka tuh, apa beauty vlogger hits itu, nyoba alhamdulillah dipercaya sama teman-teman subscriber. Kalau subscriber itu di channel tiap orang beda-beda namanya. Kalau di Atta Halilintar A-Team ya kan. Kalau di channelnya Arizam Zamilov itu teman-teman subscriber yang ngasih nama sebenarnya. Oh itu sebutan untuk subscribernya. Subscribernya atau tim squadnya lah gitu kan. Teman-teman kira-kira kasih nama apa nih fans club kita gitu kan. Ini kak, itu kak, ini segala macam. Akhirnya banyak oh Zamilov aja kak gitu, simple udah kayak Bulan Zamilov gitu, bukan Bulan Jamila. Gampang juga kan diingetnya, bener nggak? Jadi ya udah kita putuskan Zamilov aja gitu. Oh jadi awalnya pengen ini ya, pengen buat tutorial aja gitu, karena orang banyak yang nyari gitu ya. Karena kalau kontennya make up itu nggak habis masanya, bukan tipikal konten yang ada masanya. Kayak
jadi konten kreator yang daily vlogger gitu ya kan, daily vlogger gitu kan, ada masanya trennya lagi ini Ratna Sarumpait gitu kan, ya kita bikin nih gitu apa, terus ya banyak loh konten-konten yang memang musiman gitu. Kalau make up itu bukan tipikal konten yang musiman, tipikal konten yang bakal ditonton sampai anak cucu nanti gitu. Itu tuh make up dulu tahun 2000-an begini ya, nanti anak cucu kita tahun 3000-an nanti udah oh begitu dulu ya alisnya gitu kan. Apalagi tren itu kan kadang kayak roda gitu ya, bisa balik lagi dia ya. Kalau di make up sebenarnya gitu-gitu aja. Kayak kemarin ini kan baru aja bikin, mudah-mudahan booming ya, doain aja. Basya Ebro. Jadi Basya Ebro itu ya sekarang trennya sebenarnya udah lama nih makeup artist Indonesia yang mengaplikasikan teknik bulu-bulu manjo di bagian alis depannya itu biasanya bulunya natural gitu kan, di framein sedikit. Nah, cuman boomnya baru akhir tahun kemarin 2018. Di 2019 ini diprediksi, banyak yang prediksi karena ini bakal hits nih di Indonesia gitu. Karena apa, Indonesia ini telah terus memang kalau make up trennya. Di luar negeri udah lama gitu kan. Iya. Udah lama, udah banyak. Sebenarnya memang teknik alis kan, teknik make up gitu-gitu aja balik lagi. Nanti kayaknya bakal balik lagi alis tahun 70-an yang segaris itu kayaknya bakal balik lagi. Cuman nggak tahu kapan. Nah, Kak Ari itu kan gimana sih cara Kak Ari itu merekam terus membuat video tuh, dia prosesnya gimana itu buat video tuh? Tutorial ya. Jadi di channel aku tuh banyak segmentasinya, segmentasi videonya. Misalnya segmennya makeup transformation ya kan, itu cuman kegiatannya kayak kalau di foto tuh before after. Nah, ini makeup on proses tapi tidak dijelaskan pakai produk apa, pakai ini apa, itu nggak dijelasin. Nah ya kan. Terus ada lagi segmentasi nggak dijelasin, itu biasanya aku ngerekamnya pas lagi make upin klien wedding. Wedding tuh sayang dibuang sayang judulnya kan. Apa namanya, pagernya tuh dibuang sayang gitu kan. Dibuang sayang, makanya itu pas ngerekamnya pas lagi make up wedding. Udah aku jelasin karena rata-rata memang pakai produknya ya gitu-gitu aja, yang aman, yang bisa awet seharian. Nah kalau tutorial make up wisuda, make up ini biasanya yang manggil model ya kan, kita nyobain produk baru, tutorial atau review produk, biasanya kan nyobain produk baru gitu kan. Nah itu bisa kita siapin space khusus lah gitu untuk rekaman, atau di sini biasanya juga gitu. Iya, terus apa? Segmennya hanya 2 itu? Ada segmen lain? Banyak, segmen tutorial, segmennya ada segmen before after itu tadi, makeup transformation tadi, segmen review, segmennya nanti bakal ada segmen apa lagi segmen saya tuh banyak loh segmennya tuh. Bentar ya, dibaca dulu sebentar. Ada banyak kalau segmen biar kontennya itu variatif, nggak bosen gitu kan. Karena ada kalanya orang bosen tutorial mulu gitu kan. Banyak banget agaknya segmen itu ya. Terus vlog juga ada gitu kan. Vlog misalnya kalau lagi ke luar negeri, belanja yang nggak ada di Indonesia, kosmetiknya, pensil alis yang unik-unik, lucu-lucu kan, kita harus kesana nge-vlog, hey guys gitu. Banyak sebenarnya konten apa segmennya ya jadi gitu vlognya, karena kalau ngedit video vlog itu agak susah, nggak segampang tutorial gitu. Harus banyak transisi, banyak potong sana sini gitu. Ada berapa segmen yang total yang Kak Ari itu? Total itu ada tutorial, before after itu ada review, kepo. Terus kepo itu aku buat segmen kalau di TV itu ada on the spot, ya kan. Itu aku biasa ambil video-video orang, aku buat misalnya 5 kosmetik 5 bahan kosmetik berbahaya gitu. Ada 5 aja, kalau 7 kebanyakan capek ngeditnya. 5 lipstick terawet versi 2018 versi Ariza misalnya gitu. Banyak lah, itu segmen kepo namanya. Jadi ada apa aja segmennya? Kepo, terus ada tutorial, terus apa lagi, review, terus kepo sama vlog. Kepo 5. Sama vlog sama 5. Selanjutnya bakal bertambah insya Allah. Bertambah. Itu gimana ngerekamnya, apa dengan modal apa itu? Apakah dengan handphone atau memang ada kamera sendiri gitu? Kalau dulu awal-awalnya pakai handphone. Terus seiring berjalannya waktu, saya ini tipikal orang yang tidak pernah puas. Ya jadi kamera udah ada kali ya 10 kali ganti. 10 kali ganti hanya rusak. Bukan rusak, nggak Nyoba. cocok. Jadi kalau ya. make up itu